Oke, kita kembali lagi nih kepada pelitnya. Jadi antara perbedaan pelit sama tadi pelit itu untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain tidak boleh ada kata pelit, kitanya yang toma. Gitu ya. Kita lanjut. Makanya di sini disebutkan wa haddus sakha'i badlu ma yahtaju ilaihi indal hajah. Wa ayyusilahu ila mustahiqihi biqadri taqah. Wa qadan kana sakha'u mahdudan. Definisi atau batasan orang yang dermawan, sakho itu bagirnya, badlu ma yahtaju ilaihi indal hajah, yaitu mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan ketika kebutuhan itu datang, gitu ya. Misalkan Pak, saya punya belum makan nih, berapa makan? Ya cukup 20.000, udah lewat 20.000. Nah, eta sakho kan, kita ngasih orang yang memang dia butuhnya 20.000, dikasih dulu. Wa ayyusilahu ila mustahiqihi biqadri taqah, dan dia akan menyampaikan ya barang tersebut kepada yang berhak memilikinya dengan segala kemampuannya. Wa qadan kana sakha'u mahdudan. Faman waqafa ala hadihi sumya kariman wa kana lil hamdi mustahiqan. Faman waqafa, maka barang siapa saja yang memang dia menempatkan diri pada batasan sakho tadi, maka dia adalah disebut karim, katanya gitu ya, disebut karim, orang yang mulia, orang yang baik. Wa kana lil hamdi mustahiqan, maka dia patut untuk dipuji. Wa man qasara anhu kana bakhilan wa kana dzambu mustaujiban. Oh, ini bait syair kayaknya ini ya. Barang siapa yang sedikit aja mengurangi itu, butuhna 20.000 diberena 18.000, atau yang disebut dengan sakho itu mengenai kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri, Pak. Kita makan untuk diri kita sendiri nih, untuk diri kita sendiri. Makan itu yang biasanya kita membutuhkan makanan yang sederhana yang cukup itu misalkan 20.000. Kurang di emet-emet jeung sangu we hungkul jeung tempe hiji. Gitu ya. Padahal biasanya dia makan ya pakai telur, nggak mau dia. Nah itu sudah kan antara pelit sama hemat gitu, mungkin di sini bedanya ya. Beda antara pelit sama hemat. Kalau hemat itu efektif, pas gitu ya. Di manage. Ya pasnya di sana, tapi dikurangin, nah itu pelit namanya. Beda kan antara hemat sama, nggak beda nanti kumanya, gitu. Maka di sini perbedaannya begitu. Kita butuhnya 20.000, tapi kita ngeluarinnya cuma 19.000. Nah, itu berarti kita bukan hemat itu mah, tapi maka ada orang kaya sampai dia mah sama anaknya juga mun lempang ka mamana teh teu meunang meuli motor, lempang we lebar duitna gitu. Sampai nyuguhan tamu meuli heula cauna, goreng cauna meuli heula, cai entehna meuli heula. Anu tamuna anu dua diinum caina, nu hiji teu diinum cai entehna. Cauna nu kadahar ngan 2 siki. Eta sesana dibalikeun di ka warung. Itu namanya pelit ya. Itu namanya pelit, parah eta mah. Parah itu. Minyak bola. Minyak bola, kita dibayar. Aduh, cek tukang warung geus biasa teh kitu. Geus biasa. Jadi dia enggak mau goreng, sendiri enggak mau. Sieun teh beak. Nah, itu kayak begitu loh. Makanya sampai dangeuna ge duitnya miliaran orang punya toko material besar gitu. Sampai anu meuli kurang 500 perak cenanya kita balik deui. Nah itu ya, jadi katanya kalau yang sakho itu berarti sakho di sini hemat mungkin ya atau baik ya. Kalau butuhnya 20 ya 20, jangan dikurangin. Begitu dikurangin maka dia termasuk bakhil.
Ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun, kata Rasulullah. Makanan yang datang dari orang yang dermawan, yang baik, royal kalau kita mah royal. Kalau royal jelek apa bagus sih? Kata royal. Royal. Bro-broan lah ya. Iya, Bro-broan. Mungkin kesana mubadir ya, tapi enggak juga ya. Ada baiknya, ada tidaknya. Tidak identik dengan mubadir ya, enggak ya royal itu. Bukan boros, bukan. Bukan boros, bukan. Royal. Nah, ya, apa yang Jembar. Ah iya. Cek Sunda mah jembar. Nah, ya kayak gitu ya. Nah, ini makanan orang dan yang baik ya, orang yang dermawan itu jadi obat. Muto'amul bakhil, makanan yang datang dari orang pelit penyakit. Sabab depan goreng-goreng nawain beret. Jelema pelit ngasih makanan juga nunggu sering deket karena basi. Sekarang teh bere. Hari alus kena. Hah? Butitina. Titina. Aduh, ada orang pelit masuk yang keseri sorangannya. Cuman nggak boleh lah kita nyebut-nyebutin orangnya, mengomentari, udah biarin aja. Dan mual kamana karunya karena kita harus berprinsip begini, uang atau milik rezeki itu bukan masalah banyaknya, gitu kan ya, bukan masalah banyak, tapi yang kita permasalahkan sebagai seorang mukmin yang orientasinya akhirat adalah lihat harta itu dari sisi manfaatnya. Loba teu dimanfaatkeun karena tempatna moal jadi buah di akhirat. Kalau orientasinya Akhirat. tapi kalau orientasinya dunia ya enggak saya kekawa kayak gini ngasok. Hakan sorangan sorangannya gitu ya. Aduh Pak Haji, saya mau pergi haji teh cenah aduh pas-pasan bagus pas-pasan. Jadi mulai hisabeun. Maksud mulai hisabeun moal jadi masalah ketika jadi di kebutuhan sehari-harinya itu untuk anak istrinya 75.000. Dia dapatnya cuma 75.000 sehingga tidak punya kesempatan untuk menggunakan maksiat dari milik rezeki. Ngepas, plak, plak, selesai tugasnya di dunia. Tapi kalau dia hasilnya 1 M dalam sehari misalkan, ya nu sesana dikamanakeun. Tah leuwih na eta jadi masalah engke bakal dina hisaban. Kalau orientasi akhirat pandangannya begitu, maka diberi duit tobat teh seperti hal yang dikatakan istilah untuk Rasulullah SAW bahwa harta di tangan beliau itu seperti debu di atas batu, kena angin Hilang. dapat ghanimah dalam peperangan. Rasulullah dapat kumpulkan payun bumi nah. Ambil. Hari itu habis Rasulullah, walaupun miliaran hari itu habis. Dibagikan. Iya dibagikan. Oh gitu tanya. Makanya kalau ada istilah asnaf itu ada satu metode terkait sodako. Itu ada sebagian daripada para ulama yang mengaitkan mencari keberkahan rezeki itu dengan sedekah tadi. Ada hitung-hitungannya. Nah, diantaranya itu sedekahnya itu bukan hanya ke 8 asnaf yang ada yang umum, tapi menambah 5 asnaf, 5 golongan. Makanya disebutnya asnaf. Nah, yang 5 asnaf ini yang paling besar adalah guru katanya. Kenapa? Karena orang berilmu tadi kayak Rasulullah diberi duit, lain yang sorangan gede kawan. Jadi orang berilmu begitu, maka sedekah ke guru katanya gitu ya, itu lebih utama. Dari sisi fadilah untuk memberkahkan rezekinya gitu ya, dengan ke orang tua gitu. Ke orang tua juga, itu sama. Makanya dalam 5 asnaf tambahannya itu guru baru orang tua. Kalau gitu. Karena kalau guru itu cara menggunakannya dengan ilmu, ke santriin, ke kobongin gitu. Kalau ke orang tua kan hanya ngambil hatinya saja, bagaimana agar tugas kita atau inti daripada tujuan kita bersedekah atau memberi sesuatu kepada orang tua adalah ngabungahkeun. Maka jangan dilihat itu orang tua saya mah da beunghar, iya teu kudu dibere ge
mogaan lain eta tujuanna kakolot selain kalau orang tua itu tidak punya, itu menjadi dua padilah kita menolong kekurangannya dan ngabungahkeun hatena. Tapi lamun kolot beungar aya kene tugasna, naon tugas urang ngabungahkeun hatena. Kumere teh bungahan kolot teh. Ta eta mata ulah ningali loba jeung teu makanya birrul walidain. Ketika posisi orang tua kita itu punya dunianya, maka yang dibutuhkan adalah kehadiran kita. Kehadiran, perhatiannya. Kenapa? Karena tujuan kita adalah menjaga jangan sampai hatinya sedih. Eta birrul walidain. Nah ini kalau ke guru kan ketika dimiliki selain kita kan gini, kenapa kita harus membahagiakan guru? Karena itu tadi kebahagiaan. Karena ketika guru itu terhibur, hatena kabeuli, maka kontaklah hatinya itu mendoakan kita kepada. Ketika kontak hatinya kepada kita, maka kita pun ikut jalur hasil ibadah guru-guru kita, gurunya guru kita sampai mereka itu orang-orang soleh. Maka ketika kita bisa membahagiakan guru kita ikut lemnya, kita ikut jalurnya, sehingga kita cepat sampai ke Allah. Itu pentingnya kita datang ke orang soleh, datang ke guru-guru demi itu. Karena kalau kita ngerjain sendiri pengen dekat sama Allah, harus susah. Namun dina PLN dia mah geus aya jalurna mah ngeunanya tinggal cantelkeun nyambung. Coba lamun nya sorangan pan mahal. Tuturkeun len anu aya, makanya kita datang ke orang-orang soleh begitu penting. Ziarah-ziarah datang, kalau lagi haul banyak ketemu orang-orang yang soleh, salaman, anak-anak kita, cucu-cucu kita biar dihubungkan gitu. Itu pentingnya di situ. Kembali karena palitnya ya orang.